Halo Soli dan Solihah, berjumpa kembali dengan Bu Ulfa. Nah, Soli dan Solihah tahu kan Bu Ulfa pegang apa? Ya, Bu Ulfa pegang buku. Tapi buku ini bukan sembarang buku loh ya. Ini buku ajaib. Loh, kok bisa sih buku ajaib? Nah, Soli dan Solihah pasti penasaran kan kenapa buku ini bisa disebut buku ajaib? Soli dan Solihah mau tahu ndak? Mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Oh, mau tahu banget. Oke deh, karena Soli dan Solihah mau tahu banget, Bu Ulfa kasih tahu ya ajaibnya buku ini kayak gimana. Nah, jika Bu Ulfa buka buku ini, maka akan muncul gambar hewan yang besar. Soli dan Solihah pasti penasaran kan? Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Wow, muncul gambar kelinci. Nah, kira-kira Soli dan Solihah tahu nggak sih rangka kelinci itu ada apa aja? Kalau penasaran, simak terus ya penjelasan Bu Ulfa, jangan kemana-mana. Nah, Soli dan Solihah penasaran kan apa sih rangka dari hewan lucu ini? Nah, rangka kelinci itu terdiri dari tengkorak, tulang leher, humerus, ulna, radius, tulang kaki depan, tulang kaki belakang, tulang pubik, tulang ekor, tulang panggul, tulang pangkal paha, dan ruas tulang belakang. Nah, kelinci ini mempunyai rangka endoskeleton. Apa itu rangka endoskeleton? Rangka endoskeleton adalah rangka yang terletak di dalam tubuh. Rangka endoskeleton ini berfungsi sebagai pelindung dan tempat melekatnya otot. Contoh lain dari hewan yang mempunyai rangka endoskeleton yaitu hewan-hewan vertebrata seperti ada ikan, ada sapi, ada kucing. Terus kemudian ada apalagi ya? Ada buaya dan masih banyak yang lainnya. Nah, tadi kan ketika Bu Ulfa buka buku ini ada gambar kelinci. Sekarang kalau Bu Ulfa buka lagi buku ini, kira-kira muncul gambar hewan apa lagi ya? Soli dan Solihah mau mencoba lagi enggak? Mau? Oke deh, kita coba sama-sama ya. Kita hitung dulu. 1, 2, 3. Wow, ada hewan belalang. Nah, sekarang Bu Ulfa akan menjelaskan apa aja rangka hewan dari belalang. Yuk disimak penjelasan Bu Ulfa. Oke, sekarang rangka belalang. Belalang itu terdiri dari kepala, kemudian ada dada atau toraks, kemudian ada perut atau abdomen. Nah, sekarang di bagian kepala. Di bagian kepala belalang itu ada sepasang antena. Kemudian ada sepasang mata majemuk. Dan ditemukan juga mata tunggal serta mulut. Mulut tersusun dari sepasang mandibula, 3 pasang maksila, bibir atas atau labrum, bibir bawah atau labium, serta organ perasa atau palpus. Kemudian di bagian dada belalang ada 3 ruas, yaitu protoraks, kemudian mesotoraks, dan metatoraks. Nah, pada setiap segmen terdapat sepasang kaki. Sayapnya terdapat di bagian mesotoraks dan metatoraks. Kemudian di bagian perut atau abdomen itu kira-kira ada apa aja ya Soli dan Solihah? Di bagian perut itu ada 11 segmen.
Nah, pada stadium embrio, segmen itu ditemukan lengkap. Tetapi pada bentuk dewasa, segmen di bagian posterior menjadi alat reproduksi. Abdomen dalam bentuk dewasa tidak berkaki, tetapi pada stadium larva mempunyai kaki. Pada abdomen terdapat spirakel, yaitu lubang pernapasan yang menuju tabung trakea. Nah, itu kira-kira rangka dari belalang. Oh iya, kemudian belalang itu merupakan salah satu contoh hewan yang mempunyai rangka eksoskeleton. Apa sih rangka eksoskeleton? Rangka eksoskeleton adalah rangka yang terdapat di luar tubuh. Contoh lain dari hewan yang mempunyai rangka eksoskeleton yaitu hewan-hewan avertebrata. Seperti ada serangga, ada ubur-ubur, ada siput, kemudian ada cacing tanah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di penjelasan sebelumnya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa rangka hewan endoskeleton biasanya terdapat pada hewan vertebrata dan rangka eksoskeleton biasanya terdapat pada hewan avertebrata. Kira-kira Sholih dan Sholihah tahu apa itu hewan vertebrata dan hewan avertebrata? Agar Sholih dan Sholihah lebih paham, maka ikuti terus penjelasannya. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata terbagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama Pisces, yang kedua reptil, yang ketiga amfibi, yang keempat mamalia, dan yang kelima aves. Yang pertama Pisces. Pisces atau biasa disebut ikan merupakan hewan yang memiliki habitat di air, mempunyai struktur tubuh khusus yang dapat bergerak dengan cepat di air. Ikan merupakan hewan vertebrata karena mereka adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Dalam struktur tulang ikan tersusun atas tulang sejati dan tulang rawan. Yang kedua, reptil. Reptil merupakan salah satu hewan vertebrata yang berdarah dingin dan mempunyai sisik yang menutupi tubuhnya. Sebagian besar reptil berkembang biak dengan bertelur. Contoh dari reptil adalah buaya. Ada juga komodo dan lain-lain. Yang ketiga adalah amfibi. Amfibi adalah salah satu hewan yang dapat hidup di darat maupun di air. Hal ini dikarenakan mereka mempunyai 2 sistem pernapasan, yaitu paru-paru dan kulit, sehingga mereka dapat tinggal di darat maupun di air. Contoh hewan amfibi adalah katak. Katak dapat hidup di 2 alam. Walaupun begitu, katak harus dekat dengan air untuk menjaga agar kulitnya tetap lembab. Yang keempat adalah mamalia. Mamalia merupakan hewan dengan memiliki kelenjar susu yang digunakan untuk menyusui anaknya. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Berdasarkan fisik tubuhnya, mamalia mempunyai tubuh yang ditutupi oleh rambut. Mamalia tergolong dalam hewan berdarah panas. Contoh hewan mamalia yaitu kucing, sapi, kambing, kuda, lumba-lumba, dan lain-lain. Yang kelima, aves. Aves atau burung merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki bulu dan sayap. Sebagian besar dari aves ini bisa terbang. Contohnya burung. Namun, ada pula yang tidak bisa terbang, seperti ayam, burung unta, dan penguin. Yang kedua, hewan avertebrata.
Jika tadi hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, maka sebaliknya hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Hewan avertebrata terdiri dari semua jenis hewan yang tidak termasuk dalam kelompok hewan vertebrata. Nah, di sini ada contoh yang pertama yaitu cacing tanah. Cacing tanah ini merupakan kelompok dari hewan Annelida. Contoh lain dari kelompok hewan Annelida yaitu lintah. Kemudian yang kedua, ubur-ubur. Ubur-ubur merupakan salah satu contoh kelompok hewan yang mempunyai dua bentuk tubuh. Kemudian yang ketiga ada kumbang. Kumbang merupakan salah satu contoh kelompok hewan serangga. Contoh lain dari kelompok hewan serangga ini ada belalang, kecoa, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang keempat ada siput. Siput merupakan salah satu contoh hewan bertubuh lunak dan mempunyai cangkang yang keras. Contoh lain dari kelompok hewan ini adalah jenis kerang-kerangan. Yang kelima adalah bintang laut. Bintang laut adalah salah satu contoh kelompok jenis hewan yang memiliki duri pada kulitnya dan tubuh terbagi menjadi 5 bagian. Contoh lain dari hewan kelompok ini adalah teripang. Kemudian yang keenam ada udang. Udang merupakan salah satu kelompok hewan yang tubuh dan kakinya berruas-ruas. Contoh lain hewan dari kelompok ini adalah kepiting. Sekian penjelasan dari Bu Ulfa. Terima kasih ya sudah menonton dan semoga penjelasan Bu Ulfa bermanfaat untuk Sholih dan Sholihah. Sampai ketemu di lain waktu. See you next time.